Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 9 Maret 2022. Happy weekend untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Santa Perawan Maria. Romo, mana sih yang benar, Yusuf atau Yosef? Dalam perayaan hari ini ditegaskan bahwa Yusuf atau Yosef menunjuk pada satu pribadi yang sama, yakni suami Bunda Maria, ayah dari Tuhan Yesus. Yusuf diambil dari kata Ibrani dan Yosef atau Joseph diambil dari kata Inggris yang berarti Allah telah menghapus aibku. Sama seperti nama saya dalam bahasa Indonesia disebut Lucky, lu kira-kira aja sendiri. Dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai Lucky, tetap menunjuk pribadi yang sama, sipit dan elek. Gereja mengangkat Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Dalam kitab suci, Santo Yusuf tidak pernah ditulis perkataannya, namun dalam diamnya ia banyak melakukan kehendak Allah. Pas sekali saya kira dengan profesi Santo Yusuf sebagai tukang kayu yang berbicara melalui karya-karyanya, bukan dengan kata-katanya. Jalan spiritualitas Santo Yusuf adalah bukan jalan menjelaskan, tetapi jalan yang mau menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Ia tidak pernah membantah kehendak Allah, melainkan senantiasa setia untuk menunaikannya. Santo Yusuf memberikan teladan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang diam tetapi banyak berkarya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 24a. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira kita sekalian tahu nyanyian lagu ini. Bapak Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu
kami sekeluarga. Nyanyian ini mengangkat figur Santo Yusuf sebagai pelindung keluarga kudus dan pelindung keluarga-keluarga kita. Potret pribadi Santo Yusuf dalam firman hari ini dijelaskan bahwa ia adalah pribadi yang tulus hatinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mengapa Santo Yusuf dikatakan sebagai pribadi yang tulus hati? Pertama, ia disebut sebagai pribadi yang tulus hati karena tidak mau menceraikan Maria tunangannya di muka umum. Ia tidak mau mencemarkan nama baik Bunda Maria. Ia tidak mau mengumbar tuduhan-tuduhan jahat kepada Bunda Maria tunangannya. Secara logis saya kira pasti Santo Yusuf bergumul luar biasa karena Maria tunangannya telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Namun, ketulusan hati Santo Yusuf meruntuhkan logika rasionalnya. Ia tidak mau mengumbar kata-kata jahat dan berupaya untuk menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam. Kedua, ketulusan hati Santo Yusuf nampak dalam pertimbangan yang ia buat. Dalam bahasa latihan rohani Santo Ignatius, pertimbangan itu disebut sebagai discernment, pembedaan roh. Santo Yusuf mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih, menghadapi problema kehidupan dengan tetap tenang dan dengan menggunakan akal sehat. Ia bukan pribadi yang emosional walau menghadapi masalah yang sangat pelik dalam hidupnya. Dan yang ketiga, hatinya yang tulus nampak ketika Santo Yusuf membawa segala pergumulannya dalam doa. Bapak Yusuf senantiasa melibatkan Allah dalam mengambil keputusan, dan Allah menunjukkan kepadanya melalui malaikat yang hadir dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sikap kontemplatif Bapak Yusuf mengajak kita sekalian untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan yang kita jalani. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui teladan dari Santo Yusuf, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati. Pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang tidak berkata-kata jahat, tidak mencemarkan nama orang lain. Pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang senantiasa mempertimbangkan masalah dengan akal sehat, dengan hati yang tenang dan teduh. Dan pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang membawa segala pergumulan hidup ini dalam doa dan mau menunaikan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam perbuatan nyata. Kalau saya singkat, pribadi Santo Yusuf yang tulus hati adalah pribadi yang BBM, bersahaja, berjiwa besar, dan menunaikan kehendak Allah. Apakah kita telah menjadi pribadi yang demikian? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.